Selamat pagi kasih Tuhan. Sebelum kita memulai renungan di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pagi hari ini akan diberi judul Memiliki Hati Hamba, Mau Merendahkan Hati dan Melayani. Bacaan terambil dari Markus 9 ayat 33 sampai 37 yang akan menjadi nats bacaan di pagi hari ini, yaitu terambil dari Markus 9 ayat 35b. Demikian bunyinya. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Memiliki hati hamba, mau merendahkan hati dan melayani. Ada suatu tradisi atau adat bangsa Yahudi yang dapat kita jadikan pelajaran yang baik dan berharga, di mana biasanya seorang hamba dalam keluarga harus membasuh kaki para tamu tuannya. Membasuh kaki adalah tugas dan pekerjaan seorang hamba. Pantaskah jika tugas ini dilakukan oleh seorang raja atau tuan? Seorang raja biasanya hanya duduk di atas singgasana, memerintah rakyatnya dan dilayani para hamba. Adalah mustahil seorang hamba, apalagi sampai membasuh kaki seseorang. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Yesus, Raja di atas segala raja, Putra Tunggal Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus rela turun ke bumi mengambil rupa seorang hamba dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Terambil dari Yohanes 13 ayat 4-5. Dalam hal ini, Yesus memberikan suatu teladan hidup supaya setiap orang percaya, memiliki kerendahan hati, dan mau melayani satu sama yang lain. Apa yang dilakukan Yesus ini menjadi satu peringatan bagi kita agar mau melakukan pekerjaan yang dianggap paling hina oleh orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, pekerjaan itu sangat berarti. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 20 ayat 26b sampai 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi, kita ini adalah hamba yang bertugas melayani, bukan dilayani. Saat ini banyak orang yang sudah dipakai Tuhan sebagai alatnya dan berhasil di dalam pelayanannya, justru tidak lagi memiliki hati hamba atau hati seorang hamba. Sebaliknya,
justru menjadi sombong dan semakin tinggi hati. Tentu bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka lebih mempertahankan harga dirinya dan menganggap diri lebih dari orang lain. Inikah yang diajarkan Yesus? Tentunya tidak. Ia mengajarkan kita untuk selalu ingat siapa sebenarnya kita di hadapannya. Jika sampai saat ini kita dipercayai melayani Tuhan, bahkan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, atau talenta yang luar biasa, itu semata-mata karena anugerahnya, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Mari Bapak Ibu, milikilah hati seorang hamba yang mau merendahkan diri dan mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa rendah hati, untuk bisa menjadi seorang hamba yang mau melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami. Ya Bapa, di pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GKJ Gombong maupun dimanapun berada yang mendengarkan maupun yang melihat video renungan ini. Bapa, berkatilah mereka di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan pribadinya. Engkau melindungi mereka, Engkau menjagai kesehatannya Bapa. Terkhusus juga untuk kekasih-Mu, saudara kami di GKJ Gombong, keluarga dari Mbak Tunggul yang dimana kakaknya saat ini ya Bapak masih dalam pencarian di dalam kapal selam Nanggala 402 atas diri Mas Wisnu. Bapak berkatilah dalam proses pencariannya. Kami percaya tangan Engkau yang akan menopangnya ya Bapak, dan kami percaya kuasa-Mu begitu luar biasa di dalam penyelamatan ini ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih untuk sapaan-Mu di pagi hari ini. Kiranya renungan-Mu ini ya Bapa dapat memperkuat kehidupan kami di dalam iman kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, jika ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Selalu jaga kesehatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu.
punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai